Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube gue. Kali ini kita akan membahas sesuatu pastinya yang masih berhubungan dengan kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, ini dia barang yang sering dipakai oleh anak-anak gym, ya, kreatin. Kita menyebutnya dengan kreatin, ya. Jadi kalau orang mulai mengkonsumsi, bertanya apa sih yang lo pakai, suplemen yang lo pakai, pasti ada orang yang mengatakan bahwa kita menggunakan kreatin. Apa itu kreatin? Kreatin ini adalah suatu zat yang digunakan biasanya untuk membangun massa otot. Jadi bagaimana para bodybuilder ataupun pecinta-pecinta olahraga angkat berat itu membentuk ototnya dengan bantuan suplemen ini. Kreatin ini bisa membantu pentransferan energi. Jadi penggunaan energi jauh lebih efektif pada saat kita mengangkat beban. Kreatin biasanya digunakan untuk meningkatkan produksi dan penyimpanan ATP, ya, adenosine triphosphate, yang merupakan bahan bakar untuk siap pakai biasanya digunakan untuk kita dalam berlatih dalam mengangkat beban. Biasanya ini digunakan untuk menambah kekuatan otot pada saat kita mengangkat beban, ya. Nah, kreatin ada banyak jenisnya, ya. Salah satu kreatin yang paling aman digunakan biasanya adalah kreatin monohidrat, di mana kreatin monohidrat ini itu adalah salah satu suplemen yang dapat meningkatkan pembentukan massa otot, recovery massa otot juga membaik, performan dan strength serta power juga meningkat, dan biasanya dikombinasikan bersamaan dengan exercise. Bagaimana dengan dosis amannya? Dosis aman berdasarkan FDA mengatakan bahwa jangan melebihi dari 20 gram per hari, ya. Dosis amannya jangan melebihi dari 20 gram per hari. Dalam serving ini, ya, kreatin monohidrat satu serving ini itu berisi 5 gram. Jadi masih aman apabila kalian mengkonsumsinya dalam 1 sampai 2 sendok per harinya, dan maksimalnya adalah 20 gram per hari. Itu yang perlu kalian ingat. Sebenarnya tidak harus berdasarkan suplemen, teman-teman. Ya, kreatin bisa didapatkan di daging sapi, di daging ayam, ya, segala macam yang olahan yang berbentuk daging dan sebagainya juga mengandung banyak kreatin. Namun memang jumlahnya akan sangat membutuhkan sangat besar jika tidak diimbangi dengan suplemen. Yang perlu diperhatikan adalah pada pasien-pasien ataupun orang-orang dengan penyakit ginjal. Pasien dengan kelainan ginjal maka perlu berkonsultasi pada dokter untuk mengkonsumsi kreatin ini, karena metabolisme kreatin paling banyak besar ada di ginjal. Maka pasien-pasien ginjal diharapkan tidak mengkonsumsi ini. Salah satu yang kita harus perhatikan adalah pada seluruh bodybuilder ataupun pengguna suplemen ini sebaiknya mengecek fungsi ginjal kalian rutin minimal setahun ataupun 2 tahun sekali. Pada penggunaannya memang aman, ya, dikatakan 20 mg per harinya masih aman. Tapi apabila kalian menggunakannya rutin, ya, dalam jangka waktu lama, cukup yang kalian cek adalah kadar bun dan kreatinin kalian, sehingga apabila suatu saat terjadi peningkatan, suatu saat terjadi penurunan fungsi ginjal kalian, peningkatan bun dan kreatinin kalian, kalian bisa segera mengkonsultasikannya ke dokter. Ini adalah salah satu produk kreatin yang saya pegang. Sekali lagi, tujuan saya di sini bukan untuk promosi, hanya memang saya mengambil bahwa ini adalah kreatin. Adapun cara pemakaian dari kreatin ini, ya, tambahkan 1 scoop kreatin ditambah dengan kurang lebih 8 sampai 12 oz, ya, jadi kurang lebih ya mungkin sekitar 300 sampai 350 ml, ya, kalau saya nggak salah. Jadi dalam artian ditambahkan dalam air dingin, kemudian dicampur, kemudian diminum sebelum kalian berolahraga, ataupun bisa pada saat berolahraga bersamaan, ataupun bisa sesudah olahraga. Kreatin ini biasanya adalah mengikat air.
ya. Kalau dia mengikat air, otomatis yang perlu kita perhatikan adalah tekanan darah kita, ya. Memang efek samping daripada penggunaan kreatin ini jangka panjang dikatakan dapat menimbulkan hipertensi, sehingga teman-teman harus hati-hati dan rutin mengecek selain fungsi ginjal teman-teman. Jadi perlu mengecek tensi teman-teman secara berkala apabila menggunakan kreatin ini. Sekian review kita hari ini, semoga bermanfaat bagi semuanya, dan sekali lagi review ini tidak bertujuan untuk promosi. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Sampai jumpa dan salam sehat.